Oke, Bu Peggy, sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Ya, Oke, Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh berjumpa kembali melalui IG Live. Kami boleh menyapa jemaat, kami boleh menyapa orang-orang yang telah hadir pada malam hari ini. Terutama untuk narasumber kami pada malam hari ini, Bu Peggy. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah kau berikan kepada Bu Peggy kalau malam ini boleh berbagi dengan kami, boleh berbincang-bincang santai tentang pelayanan beliau, tentang kenangan Natal, tentang apapun juga. Kiranya Engkau boleh memberkati acara kami pada malam hari ini Tuhan. Semoga perbincangan kami malam hari ini boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan, semua yang melihat, semua yang turut dalam IG Live pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. amin. Oke, ternyata suara Yang saya sangat kurang banyak keras. itu Oke, terima kasih Bu kok. Santi. Saya Saya coba agak keras ngomongnya. Saya saya dekatkan kurang mic. keras saya. Kalau Bu Peggy saya mendengar cukup keras. Bagaimana dengan suara Bu Peggy di tempat Bapak Ibu semua? Apakah cukup keras? Oke, belum ada respon, kita lanjut aja. Bu Peggy, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya takutnya ada beberapa jemaat atau malah ada yang belum kenal dengan Bu Peggy. Jadi saya mempersilahkan Bu Peggy untuk mengenalkan diri. Bu Peggy ini siapa sih? Gitu loh. Silakan Bu Peggy. Oh, saya Peggy melayani di PD Sektor juga Komisi Anak GKI Ngagel. Oke, oke. Sudah Bu Peggy. Cukup. Cuman itu aja atau mau cerita yang lain? Cerita apa? Tapi sebelum saya gabung di GKI Ngagel, saya pindah-pindah GKI-nya. Oh, Karena apa namanya? Tempat tinggal. Dulu waktu muda saya di GKI Sulung. Terus pindah ke GKI Diponegoro. Sekarang mancep di GKI Ngagel. oke. GKI Ngagel jadi rumah. Jadi rumahnya Bu Peggy nih. Ya, sekarang jadi rumah saya GKI Ngagel sekarang. Oke, oke. Tapi karena pandemi ya nggak bisa sering-sering ke rumah GKI Ngagel. Cuma pas ibadah top belakangan ini aja. Semua merasakan hal yang sama Bu Peggy, kehilangan rumah. Rumah untuk bersekutu bersama. Oke, Bu Peggy tadi cerita Bu Peggy melayani di anak. Wow. Bu Peggy ini kan kalau saya boleh bilang senior ya, ternyata masih setia melayani di komisi anak ya. Boleh tahu Bu Peggy Ya ngajar di dulu, mana? dulu waktu dari GKI Solong itu dulu, waktu muda biasa. Kalau anak muda kan ikut sana, ikut sini. Saya ikut pelayanan paduan suara juga di Efratanya GKI Solong. Saya juga ikut sekolah minggu di GKI Solong. Tapi dengan berjalannya waktu, saya merasa tidak bisa dua gitu loh maksudnya. Kalau melayani tidak bisa dua. Dan juga terbukti terakhir di GKI Ngagel ini kan banyak yang ikut Solafide sama KA, ikut Efrata sama KA. Dan pada waktu pelayanan sama-sama mereka mesti mengorbankan salah satu pasti toh. Ya. Dan biasanya yang dikorbankan itu yang KA. Soalnya dipikir sudah banyak gurunya, padahal gurunya ya tidak banyak gitu loh. Jadi akhirnya saya memilih KA. Pada waktu di GKI Dipo juga saya tetap di KA. Dan ada cerita yang menarik di GKI Dipo. Bahwa Tuhan itu ikut campur tangan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dulu waktu di GKI Dipo belum ada gedung serbaguna, sekolah minggunya itu di
rumah seorang guru di Darmo Kali. Jadi rumahnya itu rumah kuno kan besar, banyak kamar-kamarnya gitu dan tidak terpakai, itu dibuat kelas. Kelasnya tapi hanya 3, kelas kecil, kelas sedang, dan kelas besar. Tapi dengan berjalannya waktu rumah itu dijual. Oh. Jadi kita yang sekolah minggu di situ juga harus pergi toh. Kita sudah cari-cari tempat di sekitar situ karena murid-muridnya juga anak-anak di sekitar situ, di Noyo situ ya, daerah situ, Darmo Kali situ, di gang-gang situ. Jadi kita mesti cari di tempat yang sekitar situ. Tapi nggak dapat tempat sampai akhirnya di hari H. Jadi misalnya ini sekarang hari Minggu, minggu depan sudah tidak boleh di situ. Oh. Kita semua guru-gurunya merasa putus asa. Kita ya sudah berdoa, sudah minta tapi gimana ya kok nggak dapat tempat. Akhirnya di hari yang terakhir, jadi kayak hari ini gitu, minggu depan sudah tidak bisa, itu hari ini kita sudah mengeluarkan surat edaran. Maksudnya nanti kalau anak-anak pulang itu kita kasih surat itu, isinya itu bahwa sekolah minggu di Darmo Kali ini sementara ditutup. Nanti kalau ada kelanjutannya kita akan hubungi satu-satu gitu di dalam pemberitahuannya itu. Sebetulnya kita sebagai guru sekolah minggu ya merasa malu ya, seakan-akan kita kok enggak beriman gitu loh. Dan ternyata terbukti pada waktu kebaktian masih berjalan, seorang teman saya itu datang. Teman yang saya tidak pernah ketemu sebelumnya, tapi memang saya kenal sama dia. Dia datang ke Darmo Kali itu, dia bilang sama saya, apakah kita perlu tempat ya? Oh iya, saya bilang gitu, perlu tempat, minggu depan sudah harus pindah gitu. Bisa di Aryo katanya gitu. Loh sungguhan tak? Saya bilang gitu. Iya, dia juga kenal. Akhirnya saya dan dia pergi ke Aryo, jadi kebaktiannya kan dihandle sama guru-guru yang lain. Saya dan teman saya itu pergi ke Aryo, dan ternyata dengan pembicaraan dengan Pak Aryo, bisa langsung minggu depan langsung pindah ke Aryo. Memang sempat tanda kutip ya kan, itu yang buat sekolah minggu itu di atas, di lantai 2. Jadi lewat ke peti mati kan, di bawah kan pembuatan peti mati kan. Kita juga sempat ragu-ragu apakah anak-anak itu berani nanti ya, tapi ya sudah, nggak ada tempat lagi. Akhirnya nggak jadi itu surat pemberitahuannya, nggak jadi. Kita memberitahukan secara lisan bahwa minggu depan itu pindah ke Aryo. Kita bersyukur sekali Tuhan itu bekerja tepat pada waktunya. Kita sampai merasa malu, kita sebagai guru-guru sekolah minggu kok enggak beriman gitu sepertinya gitu ya. Dan teman saya setelah mengantarkan saya ke Aryo, kembalikan ke saya ke Darmo Kali, dia pulang. Dia dari daerah barat, Darmo Permai atau mana gitu. Dan sampai sekarang saya enggak pernah lagi ketemu sama teman saya itu. Dan enggak pernah berhubungan sama dia. Oh. Tuhan mengirimkan tepat pada waktunya, hanya hari H itu aja dia mengirimkan teman saya itu ke Darmo Kali. Dan kegalauan kita bahwa anak-anak lewat peti-peti mati itu merasa takut, ternyata enggak. Anak-anak itu berani sekali lewat-lewat peti mati, malah lihat-lihat orang-orang bikin peti-peti mati itu, dan mereka gembira sekali sekolah minggu di sana. Sampai berapa tahun ya sekolah minggu di sana, akhirnya GKI Dipo punya GSG, dan akhirnya kita pindah ke GSG-nya GKI Dipo. Wow. Itu dari situ saya dikuatkan imannya bahwa segala sesuatu kita tidak perlu khawatir. Tuhan tetap menyertai kita itu tepat pada waktunya. Tidak usah khawatir kita. Nah, sejak itu makanya saya tetap melayani anak-anak meskipun sudah lansia ya. Kan lansia atas saya ini. Meskipun sudah lansia, gaptek, karena sekarang pandemi semua pakai gadget kan. Ya terpaksa saya harus belajar. Saya harus belajar, harus lebih membekali diri saya untuk bisa melayani meskipun di balik layar ya. Soalnya yang cerita-cerita biasanya kan yang ahli-ahli itu sudah ahli-ahli. Saya pernah nyoba
cerita satu kali. Aduh, ribetnya setengah mati, saya pusing sampai Wow, karena Bu Peggy karena lama menunya apa sekali ya namanya? pelayanan di KA kalau gitu ya. Berapa tahun itu total kira-kira Bu Peggy? Waduh, berapa tahun di Solong itu waktu saya masih kuliah barangkali. Wow, masih setia. Iya, di Solong itu masih kuliah kalau nggak salah. Lupa saya, nggak tahu saya sudah. Wow, 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 keren, Ya, keren Bu Peggy. Saya kaget ya, ya. ternyata Bu Peggy sepanjang itu. Saya sendiri mengenal Bu Peggy, saya kira Bu Peggy paling baru sekitar berapa ya 15 tahun. Selama saya ada di GKI Ngagel maksud saya. Tahunnya oh paling baru sekitar. Ternyata sudah sejak kuliah pelayanan di KA. Wow, salut. Dan saya masuk di KA GKI Ngagel ini karena Bu Lucy. Kan Oke. sebelumnya kan Bu Lucy di situ. Ya. Nah, saya pindah ke sini, rumah rumah yang sekarang ini kan dekat ke GKI Ngagel. Sebelumnya ya memang saya nggak tahu mau melayani di mana di GKI Ngagel. Terus Bu Lucy itu bilang, ayo masuk sekolah minggu aja kan dari dulu kamu kan sekolah minggu. Ya wes aku bilang gitu, ikut sekolah minggu itu Bu Lucy yang mengenalkan saya ke sekolah minggunya GKI Ngagel. Jadi sampai sekarang. Oke, oke. Sebetulnya saya malu loh, saya wis tuwek kok masih berkecimpung di anak-anak itu Loh, sebetulnya saya malu. justru di anak-anak perlu nganu ketemu dengan oma yang baik hati seperti Bu Peggy gini. Padahal enggak baik hati loh. Oh iya tak? Saya kan suaranya kadang anak-anak itu ya takut loh sama saya. Oh. Iya, kadang-kadang takut tapi kalau sudah kenal baru bisa merasakan bahwa saya enggak apa-apa. Gitu Oh. maksudnya. Menakutkan saya. Oke, oke. Bu Peggy. Bu Peggy kan tadi Bu Peggy bilang lansia. Saya kalau ngomong lansia kok sungkan, jadi saya bilang senior. Nah, secara umum biasanya nih yang senior-senior kalau mendengarkan gadget, waduh setengah mati. Ternyata Bu Peggy bisa. Saya lihat Bu Peggy di apa PD sektor selalu hadir. Terus ada PA, Bu Peggy selalu hadir juga PA. Doa malam juga. Jadi itu kan sesuatu hal teknologi kalau yang buat lansia pada umumnya tuh kan awam banget. Nah ini Bu Peggy ternyata bisa jalan sampai ke situ. Bu Peggy bisa apa ya menggunakan. Nah itu caranya bagaimana Bu Peggy? Siapa yang mengajari Yang atau? ya harus belajar, saya harus belajar, saya mesti tanya-tanya terus. Kalau enggak bisa ya saya tanya sama anak-anak saya, biasanya gitu. Kalau enggak ya sekarang yang sekolah minggu ini mungkin Nia yang paling saya tanya itu, yang sering saya tanyain mungkin dia gregetan juga mau marah itu sungkan barangkali dia. Karena aku enggak ngerti gitu barangkali ya. Tapi memang saya ini orangnya semua itu kepengen tahu. Dulu sampai mama saya bilang nieuwsgierig ya, orang Belanda bilang nieuwsgierig itu, ke semua kepingin tahu gitu loh. Saya tuh apa yang saya belum tahu, saya pengen tahu gitu biasanya. Nah ini sekarang kebetulan kan memang masalah gadget, masalah teknologi, saya tuh kepingin bisa ngikuti gitu loh. Jangan hanya telepon sama WA aja. Seperti suami saya itu enggak mau suruh belajar. Oh, Dulu kalau dulu kan nggak ada WA, masih SMS iya. sama telepon toh. Tapi dia nggak mau kalau suruh SMS. Ngapain saya SMS nggak langsung dijawab? Telepon aja langsung kan langsung dijawab. Ya memang betul, tapi kan kadang-kadang orang kan repot, nggak bisa langsung jawab telepon kan. Kalau SMS oh nanti kan bisa dijawab gitu toh. Iya. Tapi dia aslinya itu males belajar gitu loh, nggak mau. Tapi kalau saya tuh kepengennya semua bisa, kalau bisa ya semua yang bisa saya pelajari ya saya pelajari. Oh namanya orang hidup itu enggak pernah berhenti belajar kok. Sampai menghembuskan nafas terakhir baru berhenti belajar. Betul Tantu? Betul, betul. Saya harus mencatat diri, harus belajar sampai detik terakhir. Ya sampai detik terakhir harus tetap belajar. Apa aja, enggak ada yang enggak bisa, pasti bisa.
Oke, oke. Saya jadi malu Bu Peggy. Saya Kenapa malu? Oh, kamu pinter gitu. Pak Ikhwan kan kalau gaptek suruh kalau disuruh teknologi, edit-edit saya menyerah. masaknya pinter. Kalau saya itu juga nggak bisa karena gadget saya juga nggak memenuhi syarat, jadi nggak bisa saya edit, saya nggak bisa. Jadi saya menyerah, saya nggak ngedit. Oke. Terus kayak misalkan Bu Peggy video-video untuk apa? Kebaktian anak itu Bu Peggy syuting sendiri atau ada temennya yang untuk syuting itu Bu Peggy? Kalau untuk contoh ayat hafalan kan biasanya kayak saya contoh ayat hafalan kan untuk anak-anak itu ya saya syuting sendiri. Oh, Ya saya tumpuk-tumpuk buku apa tak tumpuk gitu terus terakhir itu ada sandarannya untuk HP-nya. Terus saya pas-paskan terus ada green screen-nya di belakang. Ya saya pas-paskan gitu sudah pas. Ya baru saya rekam gitu. wow. Tapi kalau untuk cerita saya susah karena kan panjang ya ceritanya ya. Kalau kayak Pak WP untuk Bu Florida gitu yang biasa khotbah mungkin ya bisa aja langsung cerita seperempat jam, setengah jam itu bisa. Saya nggak bisa, lupa apa yang mau saya ceritakan itu lupa gitu. Yang pertama saya rekam cerita itu dibantu sama Bulis. Oh, Jadi bulinya dia dengan tulisan yang besar-besar. Jadi saya bisa baca, saya bisa tahu, oh saya mesti ngomong ini, saya mesti ceritain bisa. Tapi waktu kedua saya coba sendiri untuk ngerekam sendiri, aduh saya merasa nggak bisa gitu loh. Saya ada yang lupa sampai saya mesti lihat-lihat di catatannya kan saya buka di Alkitab itu kan ada kertasnya untuk catatan ya. mungkin yang tahu ada waktu saya rekam ceritaan itu mungkin tahu merasa bahwa ini nggak bisa lancar gitu loh rasanya. Jadi saya masih cari cara gimana sebetulnya masih masih kepingin cerita saya. Semangat Cuma Bu Peggy, caranya semangat. ya pasti harus semangat terus. Oke, oke. Saya suka sama semangatnya Bu Peggy. Semangat untuk terus belajar, untuk terus maju. Jadi teknologi baru tetap ayo hajar kayak gitu ya. Oke, Bu Peggy. Iya, belajar, belajar. Cuma ya itu minta kesabaran orang-orang yang saya tanyain. Ini dari Kak Nia. Bu Peggy sudah luar biasa dalam hal merekam hal-hal berkaitan untuk video ibadah. Ciao. Ya itu saya bilang, saya kan nggak punya apa tripod, yang namanya tripod itu saya nggak punya. Jadi buku-buku saya tumpuk-tumpuk, saya kasih apa yang bisa buat sandarannya HP itu. Luar biasa. Ya Dalam gitu. keterbatasan orang-orang bisa jadi Ya. kreatif Bu Peggy. Oh gitu dah. Iya. Kalau orang Ya. bilang apa ya? Kepepet apa? eh Gelibet apa ya biasanya istilah sampai blank. Jadi memang kalau orang sudah kepepet itu idenya itu kadang muncul. Jadi kayak Bu Peggy ditumpuk-tumpuk, nah, itu keren-keren. Ya, saya cari meja yang tinggi, terus habis itu saya tumpuk-tumpuk itu buku-buku atau kotak-kotak gitu saya tumpuk gitu. Terus saya bisa rekaman. Tapi kalau yang panjang-panjang saya masih belum tahu ada caranya gimana supaya masih bisa ingat semua itu yang mau saya ceritakan. Oke. Jadi nanti siapa tahu belajar apa? Semakin lama semakin mungkin terbawa dalam mimpi jadi bisa apa? Bawa firman lah Bu Peggy. Ada waktunya nanti. Amin, semoga, Nah itu semoga. the power of kepepet Bu. The power of kepepet, iya iya betul, the power Oke, of kepepet ya. Bu Peggy, ini kan sudah Desember ya. Persiapan Natal ini kan sudah mulai terasa dari minggu lalu, sudah memasuki Advent pertama. Nah, boleh dong cerita Bu Peggy kira-kira cerita makna Natal tuh apa sih buat Bu Makna Peggy? Natal, Mm-mm. kalau dulu
waktu saya masih sekolah minggu, ya makna Natal itu seneng dapat hadiah. Ya toh? Coba tanya anak Nasrul, tanya sama Kaleb itu. Apa enggak seneng kalau dapat hadiah kan? Seneng tuh anak-anak sekolah minggu dapat hadiah. Iya. Tapi ya apa ya? Makna Natal ya cuma kalau dulu ya waktu suami saya, waktu mertua saya masih tinggal sama-sama saya sini, kan di sini ada persekutuan doa tiap bulan ya. Semua adik-adiknya suami saya kumpul di sini, adik saya juga di sini mengadakan persekutuan doa. Ya kita kadang-kadang kita manggil pembicara. Bu Florida pernah jadi pembicara di sini waktu itu dulu. Nah, waktu Natal kita mengadakan acara dengan tukar-tukaran kado. Itu juga senang, berkesan juga. Tapi sekarang ya, setelah bulan kemarin itu nggak ada apa-apanya rasanya. Tahun kemarin kan Natal nggak ada apa-apanya toh. Kan terakhir kita Natal di gereja yang belum jadi itu toh, tahun berapa itu? Setelah itu kan nggak ada toh. Nah ya, dan saya harap yang tahun ini bisa lebih berkesan mungkin ya. Karena ada di gedung gereja yang baru, yang bagus, salibnya besar. Ya toh. Ya semoga aja berkesan. Kalau Natal-Natal yang berkesan buat Bu Peggy, mungkin waktu pas remaja mungkin ada nggak Bu Peggy? Nggak ada, saya ya biasa-biasa aja ya. Pasang-pasang pohon Natal ya seneng ya. Tapi sudah berapa tahun ini, mungkin 10 tahun belakangan ini saya nggak pasang pohon Natal. Karena apa? Saya yang pasang rame-rame, tapi waktu bongkarnya itu saya sendirian yang bongkar. Jadi kadang-kadang males, sampai bulan Februari baru saya bongkar. Jadi terus saya nggak tahu itu mungkin sudah dirokoti tikus, saya juga nggak tahu itu sudahan pohon Natalnya itu. Jadi nggak ada, sebetulnya di rumah ya nggak ada kesan Natal, cuma ya tahu kalau ini sudah minggu Advent pertama, kita harus mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk kan apa, Advent itu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kan, ya toh. Ya, jadi penantian di Natal ini ya hanya itu aja, enggak ada kesan-kesan apa-apa. Kalau dulu masih remaja, masih pemuda ya senangnya ya cuma hura-hura, latihan kurma, tambah sibuk. Nah, untuk mempersiapkan sekolah minggu ya seneng. Kalau lihat anak-anak untuk tampil gitu, kita yang dandan-dandani ya lucu gitu ya, seneng saya gitu. Ini kayak kerinduan ya Bu Peggy ya, gara-gara pandemi nggak bisa melihat anak-anak merayakan Natal kayak gitu ya. Ya, nggak ada yang majangi jadi domba, jadi malaikat gitu, nggak ada. Jadi Maria, jadi Yusuf. Itu senang sekali kalau bisa lihat itu. Oke. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Bu Peggy, boleh chat di kolom komentar. Bu Peggy ini tadi ada disapa Kak Stefani, mamaku tangguh, mamaku keren, cucunya juga, omaku keren, Rek, katanya. Ya, halo Oma, omaku keren, Rek, katanya Steven. Bu Peggy, kalau selama Natal ini ya, persiapannya apa nih? Kan memang kita tadi mengenal karena sudah nggak masang pohon Natal kayak gitu. Sekarang persiapannya apa nih tahun ini? Ya enggak ada persiapannya apa ya. Nggak ada persiapan apa-apa. Nggak ada persiapan apa-apa. Ya enggak beli baju baru. Soalnya baju-baju kan yang lama ya enggak pernah dipakai waktu pandemi. Jadi sekarang dipakai waktu apa ibadah, meskipun ibadah di rumah online tempo hari itu saya
pakai baju yang bagus, saya pakai sepatu, meskipun di rumah, di Ya. online. Tidak apa-apa, karena saya menganggap bahwa ibadah itu Tuhan ada di situ. Jadi kita harus bersiap seperti kita bertemu dengan Tuhan. Bukan dengan pakaian seadanya, dengan apa, dengan seadanya gitulah, enggak, dengan sungguh-sungguh gitu. Saya enggak mau gitu. Jadi meskipun dulu ibadahnya online dulu, saya masih pakai baju yang rapi, yang biasanya dipakai pergi. Saya ya dandan, pakai sepatu. Tapi dulu pertama-tama itu saya daripada dandan pakai baju bagus, enggak saya selfie dulu itu. Terus saya masuk, tapi saya ditegur sama Pak WP, jadi saya malu, jadi terus saya enggak pernah selfie lagi terusan. Sungkan saya jadinya sama Pak WP. Nggak apa-apa Bu Peggy, selfie kan apresiasi diri. Nah iya makanya apresiasi diri menunjukkan bahwa saya rapi loh gitu loh, meskipun ibadah online saya rapi gitu. Ini dari Kak Tia. Bu Peggy barusan jadi gembala untuk drama PJA. Nggak berkesan kah? Nggak apa? Barusan jadi gembala untuk drama PJA. Tidak berkesan kah? Oh iya, berkesan. Jadi saya berkesannya waktu bisa rekaman itu. Meskipun harus tes air liur ya. Tes air liur, harus tes air liur. Nggak apa-apa, saya datang ke ke GSG waktu itu. Saya semangat sekali kalau suruh gitu. Saya senang sekali kalau suruh bantu-bantu itu. Cuma ya karena tenaganya nggak seperti yang dulu, ya saya nggak bisa suruh naik-naik, suruh pasang-pasang green screen di atas gitu, enggak. Ya saya menyerah itu. Jadi saya bantu yang saya bisa aja. Itu aja. Saya pulang jam berapa itu? Sore kalau nggak salah ya nih ya. Pulangnya saya itu capek gitu, saya di rumah baru rasa capek. Waktu di GSK kok saya nggak rasa capek ya. Sampai di rumah itu capek ya saya. Boleh dong cerita persiapan yang kemarin apa aja sih? Bocoran. Persiapan untuk Ya, Natal KA ya itu ya Bu Peggy ya. apa? Persiapan untuk Natal KA ya. Ya, tapi ya tetap ibadah online itu nanti mau ditayangkan tanggal 26 Desember sama tanggal 2 Januari untuk Natal dan untuk tahun baru. Oke. Ya tetap pakai masker, cuma maskernya warnanya merah waktu Natal. Waktu jadi gembala, maskernya warnanya hitam. Ya gitu. Tapi ya lucu gitu ya, meskipun suruh balik-balik kurang gini, kurang gitu. Ya tetap semangat itu, teman-teman juga tetap semangat. Tessa, Bu Hari, Oke. Kak Heni sama Tessa jadi gembala itu lucu sekali. Lucu istilah pokoknya, nanti dilihat aja. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menunggu launchingnya video rekaman kebaktian anak untuk tanggal 26 dan 2 Januari ya Bu Peggy. 26 Desember dan 2 Ya. Januari ya. 26 dan 2 Januari. Ternyata bukan Natal KA, tapi kebaktian anak ya, kebaktian anak biasa ya, Kak Nia. Ya, kebaktian anak kan di dalam situ, kebaktian anak biasa. Soalnya kita kan nggak mungkin mengadakan sendiri, gimana caranya juga susah ya. Oke. Jadi bocorannya nanti bisa dilihat, hasilnya bisa dilihat tanggal 26 Desember dan ibadah tanggal 2 Januari di channel YouTube GKI Ngage. Ibadah anak ya. Ibadah anak, oke. Nah, Bu Peggy, kalau acara kebiasaan di keluarga selain apa tadi persekutuan doa keluarga, apakah ada acara lain ketika menjelang Natal gini?
Loh, persekutuan doa keluarga itu dulu waktu masih ada suami saya, masih ada mertua saya yang tinggal sama-sama di sini. Jadi adik-adik semua datang ke sini. Kalau pas Natal, jadi kita bisa kumpul. Tapi setelah mertua saya tidak ada, setelah meninggal suami saya masih ada, itu masih ada persekutuan doanya masih ada. Setelah suami saya meninggal tidak ada, sudah tidak ada yang mau, apalagi kena pandemi, sudah tidak ada. Jadi kita tidak kumpul-kumpul lagi. Cuma lewat WA, mengucapkan selamat hari Natal gitu. Jadi kita nggak saling ketemu. Oke, oke. Jadi banyak yang hilang ya Bu Peggy ya. Gara-gara pandemi ini semua kebiasaan Natal jadi hilang, di keluarga pun juga hilang ternyata ya. Ya, keluarga pun juga hilang. Jadi tidak ada kebiasaan apa, tidak ada. Dulu kan kebiasaan untuk sebulan sekali kita ada persekutuan doa keluarga. Tapi setelah suami saya tidak ada, tinggal saya, ya tidak ada. Apalagi kena pandemi sudah tidak ada, wes. Oke, oke. Sendiri-sendiri. Ibadah sendiri-sendiri, saat teduh sendiri-sendiri. Saya tiap pagi saat teduh sendiri. Kebiasaan saya saat teduh itu pakai apa itu namanya bukunya ya, Santapan Rohani. Oke. Itu terjemahannya dari Our Daily Bread. Terus saya lihat di online wasiat dan Amsal hari ini. Jadi 3 itu pasti saya lakukan itu. Setelah itu saya olahraga sedikit ya, olahraganya lansia lah, biar cari keringat sambil berjemur, sambil mendengarkan renungan-renungan yang lain yang dikirim-kirimi sama teman-teman yang WA itu, seperti Fresh Juice dari grupnya ITS. Itu ada grup ITS yang ada yang Katolik itu, Fresh Juice itu bagus juga. Saya suka sekali mendengarkan Fresh Juice itu. Atau juga dari grupnya Pak Andreas PA Kamis itu dikirimin punyanya burutnya dari Emeritus Burut yang dari GKI Sulung kalau enggak salah ya. Itu tiap hari itu ada sama sapaan gembala GKI. Jadi sambil olahraga, sambil senam-senam, itu saya pasang itu sambil mendengarkan itu gitu. Wow. Dikirimi sama teman WA dari lansia, grup lansia juga itu biasanya lagu-lagu. Itu juga lagu-lagu rohani itu juga saya putar sambil bersenam di matahari itu ya 30 sampai 45 menit lah saya tiap pagi itu senam. Pantesan Bu Supaya Peggy kelihatan sehat, seger. Bu Peggy ya, kelihatan seger, kelihatan sehat terus. Nah, sekarang siapa yang mengusahakan kesehatan kita kalau bukan diri kita sendiri? Ayo, orang lain dorong-dorong, ayo kamu mesti sehat, kamu mesti minum obat, kamu mesti minum vitamin. Tapi kalau kita sendiri tidak minum vitamin, kita sendiri tidak olahraga, terus dari mana dapat kesehatannya? Ya toh? Iya. Semua itu kan semua dari diri kita sendiri. Orang lain itu cuma bisa menasehati, tapi yang melaksanakan siapa? Kan kita sendiri, toh Tut? Iya, betul Bu Peggy. Bu Peggy, terus tentang persiapan Natal keluarga, memang sudah nggak ada persiapan Natal. Terus gimana nih kalau sama cucunya ini Bu Peggy? Boleh dong cerita? Ada ya sama cucunya ya. Untuk persiapan Natal sama cucunya gini. Persiapan Natal cucunya? Iya. Ya paling saya cuma kalau kebaktian bersama ya ndak ada ya. Ya nggak ada. Kalau dia nginep di sini, saya ajak doa saat teduh pagi itu saya ambil dari salah satu, entah itu dari wasiat atau dari santapan rohani itu tadi, salah satu saya ambil untuk bersama-sama dengan cucu saya dan anak saya di sini kalau mereka nginep di sini. Dan juga cucu saya itu saya dorong untuk melayani KA.
misalnya untuk apa namanya rekam ayat hafalan, rekam aktivitas. Sebetulnya dia enggak mau, ayo Danyo sebentar aja loh, nanti oma yang rekam lah gitu. Ya wes mau di akhirnya. Jadi berapa kali kan di ibadah anak itu dia juga ikut tampil juga. Ya. Tapi kalau tampil dia juga seneng. Itu nanti kemarin tanggal 28 kan dia tampil juga loh, tanggal 28 itu loh nyo. Tanggal 28 nanti nyo tampil. Gitu kan saya ngerekamnya kan sebelumnya gitu loh. Tapi tanggalnya kan dia enggak tahu. Jadi saya yang kasih tahu. Nanti kamu tampilnya tanggal 28 saya bilang gitu. Ya dia juga senang juga. Cuma nggak tahu acara apa di KA ya, cuma itu PJA itu mungkin ya. Oke, jadi Bu Tapi Peggy kan Natal ya Nia ya. cucunya nih Nyo mau kok, ini loh katanya Steven, Nyo mau kok Mak. Oh mau. Mau kok Nyo. Oh Semangat Nyo ya mau Steven ya. ya. Steven Ya wis keren. mau ya, terima kasih mau kok. Tanpa dipaksa loh katanya. Kok suaramu pelan itu? Saya pegang gini aja kalau gitu ya. Oke. Katanya Mana? Steven mau kok tanpa dipaksa. Hebat. Hebat, hebat. Ya, good Hebat. boy. Bu Peggy ternyata selain jadi panutan banyak orang, saya lihat ini gimana ya? Kami para PJA nih lihat Bu Peggy. Suaranya kok pelan sih itu? Ini sudah saya dekatkan masih kurang keras kah? Pelan, masih pelan. Oke, saya coba agak keras lagi. Gini Bu Peggy ini kan jadi panutan orang sekarang. Jadi orang-orang melihat Bu Peggy ini luar biasa sebagai oma tapi masih energik, ternyata bisa jadi panutan juga buat cucunya mau melayani, itu luar biasa. Cucunya sekarang umur berapa ya Bu Peggy? Umur 9. Nah, keren, umur 9 Kelas sudah berani melayani di kebaktian anak. Itu keren sekali. Luar biasa. Steven hebat. Ini emaknya yang mendorong, omanya yang mendorong nih. Omanya keren. Saya semua mau melayani, anak saya juga semoga mau melayani juga. Oke, ditunggu kiprahnya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau komen, boleh meninggalkan pesan. Sambil sepintas saya ingin memberikan pengumuman untuk malam kesaksian. Malam kesaksian pada hari Jumat tanggal 24 Desember dan 30 Desember kami tiadakan, tapi sebagai gantinya kami akan hadir di tanggal 25 Desember dan 1 Januari. Secara live kita akan menyapa dengan di gereja yang pasti. Nanti kita akan live sekitar jam 11:30 seusai ibadah Natal dan ibadah Tahun Baru. Kita beri nama GKI Ngage Christmas Greeting atau silaturahmi Natal. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti Jumat tanggal 24 Desember dan 31 Desember tidak malam menunggu kok tidak ada malam kesaksian. Kami bukan menghindar, bukan tidak ada, tapi kami pindah sementara untuk 2 hari itu. Kami pindah ke 25 Januari dan 1 Januari 2022. Jadi nanti kita akan live, kita akan sama-sama mungkin langsung tarik orang di kebaktian untuk menyapa Bapak Ibu, untuk mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru pada tanggal 25 dan 1 Januari itu. Kembali ke komen, ada dari Kak Nia. Apa yang menjadi motivasi Bu Peggy untuk belajar terus?
motivasi untuk belajar terus. Loh, saya tadi kan sudah bilang saya itu semua itu kepengen tahu. Dari dulu saya itu kepengen tahu semua. Dulu waktu masih muda ya, masih remaja ya. Saya itu pernah nyoba naik sepeda motor lagi loh. Dan saya bisa karena saya pengen tahu kan, saya biasanya menaik sepeda motor bebek atau naik Vespa. Saya dulu kalau kuliah naik Vespa. Terus saya pengen tahu naik sepeda motor yang besar itu, yang punyanya orang laki itu. Saya coba, saya pengen tahu sembarang itu saya pengen tahu. Dan saya itu enggak ada takutnya loh. Heran saya juga enggak pernah ada takut, enggak ada rasa takut gitu. Tapi sekarang memang ada takutnya sekarang karena sudah ada usia ya, saya takut, saya harus hati-hati supaya saya jangan jatuh. Kalau sudah jatuh itu, kalau sudah lansia jatuh itu yang patah tulang, yang apa, ya semoga tidak terjadi itu. Jadi saya pelan-pelan takut, tapi saya tetap berpegang bahwa Tuhan tetap melindungi saya, memegang saya, membimbing saya, menopang saya. Nah makanya itu saya kan kepingin tahu semua, jadi saya tetap harus belajar. Apalagi zaman sekarang kan harus ada pakai gadget, pakai segala macam itu. Jadi ya mau enggak mau kalau mau ngikuti ya harus belajar, harus tetap mengacu diri, belajar gitu. Ya karena dari diri saya sendiri itu semua kepingin tahu gitu. Dan saya orangnya enggak sabaran gitu ya mungkin ya. Sama bulis kadang-kadang saya ditegur. Karena saya terlalu keceplosan gitu loh. Jadi saya harus memang belajar harus agak sabar gitu, agak bisa menahan emosi diri sendiri gitu. Itu saya tetap masih mesti belajar. Oke. Jadi harus memupuk keinginan tahuan kita ya Bu Peggy ya, untuk tetap semangat untuk belajar sesuatu hal baru tuh kita harus memupuk diri ya. Keinginan tahunan kita itu harus dipupuk supaya pengen tahu terus, jadi pengen belajar terus kayak gitu ya Bu Peggy ya. Oke. Saya sudah tidak ada pertanyaan lagi sih untuk malam ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi. Bu Peggy ada yang mau diceritakan lagi malam hari ini Bu Peggy? Apa ya? Ya yang muda-muda itu ayo melayani gitu loh, semangat. Oke, catatan ya yang muda-muda, ayo kita semangat. Bu Peggy aja yang sudah lansia masih semangat melayani, apalagi melayani di KA ya padahal ya Bu Peggy. Ya tenaga yang di KA PJA-nya kurang loh, terutama bagian yang editor. Kalau ada yang bisa editor, ayo tawarkan diri sendiri. Nggak apa-apa, nggak usah merasa kok sok gitu, nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Nah, catatan bagi saudara-saudara yang terbeban untuk melayani bagian editor ya Bu Peggy ya, bisa menghubungi Bu Peggy langsung aja ya kalau gitu ya, biar menghubungi Bu Peggy lewat pesan di IG bisa ya Bu Peggy ya. Ke Nia aja, langsung ke Nia aja, karena editornya dipegang sama Nia. Oke, bisa menghubungi Kak Rohani Lau. Kak Rohani Lau ada IG-nya Rohani LOU, bisa dihubungi kalau Bapak Ibu terbeban untuk melayani di bagian editing Komisi Anak. Oke. Bu Peggy. Dan juga anak-anak ya, bagi orang tua itu anak-anaknya didorong untuk mau melayani. Jadi ada pujian jadi pujian bebas maksudnya ya, persembahan pujian, ada pemimpin pujian, ayat hafalan, sama aktivitas. Coba bisa dipilih yang mana anak-anak itu bisa melayani di ibadah anak online. Bu Peggy, kapan ya onsite-nya ibadah anak? Semoga segera terrealisasi Bu Peggy. Semoga segera, pasti ada kerinduan juga.
Semua anak-anak juga Ya. merindukan kapan sekolah minggu, kapan kumpul di gereja, itu ada kerinduan dari anak-anak. Ya semoga semuanya segera tercapai lah harapan-harapan itu. Bu Peggy, ada apresiasi dari Penatua Monica. Terus melayani Bu Peggy. Bu Peggy favorit anak-anak saya waktu sekolah minggu. Dari Ini siapa? Penatua saya lupa, Penatua Monica kalau nggak salah ya namanya. Oh Eh, iya, anaknya namanya siapa ya? Saya itu lupa. teman saya lektor dulu. Oh iya, betul betul. Monika ya, teman saya lektor dulu itu ya. Anak-anaknya rajin kok untuk apa ikut apa ngisi ibadah. Ya, ternyata anak-anak nganu loh, apa favoritnya Bu Peggy loh jadinya. Bu Peggy favoritnya anak-anak ternyata. Jadi Terima kasih. jadi walaupun Bu Peggy tadi bilang Semua itu karena Tuhan. Bu Peggy tadi bilang soalnya gede kayak orang galak gitu. Tapi ternyata anak-anak nggak merasa takut kok Bu Peggy. Oh, enggak merasa takut ya? Ya Nggak. puji Tuhan kalau gitu. Terima kasih ya Bu Peggy ya untuk setiap pelayanan Sama-sama. di KA. Oke oke. Oke, karena tidak ada pertanyaan lain. Ada Kak Rosita, selamat malam Kak Rosita, lama tidak jumpa. Eh, Suaranya kok enggak kerungus itu. apa di tempat lain? Ya Aku suaranya. Ini saya suaranya sudah lumayan kenceng ngomongnya. Mungkin eh, apa speakernya kurang keras Bu Peggy mungkin ya. enggak tahu tadi kok keras kok masa sekarang jadi kecil. Saya sudah Sudah top, berusaha. sudah maksimum. Oh sudah maksimum. Saya di sini juga sudah maksimum sudah. Nggak apa-apa, mungkin ya keterbatasan teknologi jadi ya gitu suaranya agak lebih pelan tapi semoga tidak menghalangi apa ya berkat yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Oh, kata Kak Nia keras kok suaranya. Oke, oke, terima kasih. Oke, oke. Ya ini mungkin HP ku BE. Ya, mungkin Bu Peggy. Nggak, tergantung sinyal juga bisa Bu Peggy. Jadi ya dimaklumi lah. Selama pandemi, selama keterbatasan gadget ini, keterbatasan teknologi ini bisa dimaklumi. Jadi semoga tidak menghambat. Intinya itu aja sih, semoga tidak menghambat. Oke Bu Peggy, terima kasih Bu Peggy kalau malam ini boleh cerita tentang pengalaman Bu Sama-sama. Peggy. Pengalaman Bu Peggy di Komisi Salam, Anak. salam, salam buat Ikwan, Casey, sama Kaleb ya. Terima kasih Bu Peggy. Nanti biar saya sampaikan, biar saya suruh lihat, dengarkan sendiri rekamannya gitu. Terima kasih Bu Peggy untuk semangat melayani di KA. Tuhan Yesus memberkati dari C Jap Mevang sama sektornya ya Baratajaya ya. Oke. Terima kasih. Kalau malam hari ini rekan-rekan boleh hadir, boleh menemani kami berbincang-bincang di malam hari ini. Semoga menjadi berkat. Semoga semua selalu sehat dan kita boleh ketemu lagi di Malam Kesaksian minggu depan. Terima kasih. Sebelumnya, Bu Peggy, mari kita berdoa dulu untuk menutup acara pada malam hari ini. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh berbincang-bincang. Kami boleh belajar dari Bu Peggy bagaimana melayani Engkau sejak dari kami masih muda sampai lansia seumuran Bu Peggy, bahwa kami harus tetap setia melayani Engkau. Persiapan Natal kami Tuhan untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua, persiapan kami untuk melayani Engkau sepanjang
bulan Desember ini kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Bu Peggy sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini. Sama-sama, terima kasih. Saya belajar Kamu banyak. sudah Saya belajar banyak dari Bu Peggy. Harus semangat, harus ngelibet, harus ya itu. Keren. semangat. Keren. Ya. Harus ini lansia harus banyak mendengarkan Bu Peggy nih. Semangatnya Bu Peggy luar biasa ini. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bu Peggy. Dadah. Dadah.